Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haliza Amelia dengan NIM 251011622010 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi fonologi dalam pembelajaran di sekolah. Nah, pertama-tama, fonologi itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Ya, mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Nah, fonologi ini memiliki peran penting dalam makna komunikasi serta keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, bahkan menulis. Nah, kalau integrasi fonologi dalam pembelajaran, ini adalah upaya menggabungkan pemahaman tentang bunyi bahasa ke dalam kegiatan belajar yang mencakup keterampilan bahasa. Nah, keterampilan bahasa ini itu tadi yang meliputi berbicara, menyimak, membaca, bahkan menulis. Nah, tujuannya itu adalah agar siswa mampu mengenali, membedakan, serta menghasilkan bunyi bahasa Indonesia secara tepat. Nah, penerapan integrasi fonologi dalam pembelajaran ini dilakukannya melalui latihan pelafalan bunyi vokal dan konsonan, kegiatan menyimak untuk membedakan kata yang mirip dengan bunyinya, membaca dengan menghubungkan huruf dan bunyi, analisis kesalahan pengucapan siswa. Nah, jadi penerapan integrasi fonologi dalam pembelajaran ini tuh gunanya agar siswa bisa membedakan terkait bunyi itu tadi. Nah, dilakukannya juga bisa dari pelatihan pelafalan bunyi vokal atau dari puisi. Nah, ini juga siswa tuh juga jadinya apa ya? Jadinya kalau membaca itu juga tidak asal, jadi tahu kapan harus stop, kapan harus dijeda begitu. Nah, ini didukung oleh media seperti audio, video, atau aplikasi berbasis suara. Jadi medianya itu tadi 3 ini bisa dari radio, audio, atau video yang menghasilkan suara atau bunyi itu tadi. Tujuannya itu membantu siswa mencontoh pelafalan yang baik dan benar serta pengucapannya. Jadi siswa tahu nih bahwa harus seperti ini, tidak boleh seperti ini, begitu. Nah, implikasi fonologi dalam pembelajaran ini yang pertama meningkatkan komunikasi. Dalam penguasaan fonologi, siswa dapat berbicara secara artikulatif, jelas, dan mudah dipahami baik dalam konteks akademik maupun sosial. Nah, fonologi ini mempengaruhi pengucapan yang benar dalam sehari-hari. Nah, jadi peningkatan komunikasi ini tuh gunanya fonologi ini tuh implikasinya yaitu pertama kan peningkatan komunikasi. Jadi, siswa ini mampu berkomunikasi secara jelas dan artikulasinya itu mampu dipahami oleh orang-orang. Yang kedua, pembentukan kebiasaan berbahasa baku. Latihan fonetik yang benar menanamkan standar pelafalan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tanpa menghilangkan ciri identitas daerah. Jadi siswa karena sudah diajarkan bagaimana bahasa baku, bahasa yang benar, yang sesuai dengan kaidah. Jadi siswa ini sudah tahu ternyata bahasa baku tuh seperti ini loh, dan itu tuh menjadi kebiasaan, tapi
tidak menghilangkan bahasa daerah itu tadi. Jadi siswa juga harus tahu nih situasi mana yang harus menggunakan bahasa baku, bahasa formal, situasi mana yang harus menggunakan bahasa daerah. Misalnya kepada keluarga keluarga atau teman boleh saja menggunakan bahasa daerah, tapi dalam situasi formal siswa ini harus menggunakan bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu tadi. Nah, yang ketiga, pengembangan kesadaran prosodi dan ekspresi. Penguasaan unsur suprasegmental seperti intonasi dan tekanan memperkaya ekspresi dalam membaca nyaring dan berbicara di depan umum, meningkatkan kesadaran fonologis untuk meningkatkan kualitas berbicara dan membaca di lingkungan sekitar maupun dalam suasana informal. Nah, maksudnya itu adalah ketika kita disuruh membaca, kita tahu intonasinya seperti apa. Lalu kapan jedanya, kapan harus stop. Jadi tidak asal-asal saja dalam membaca begitu. Nah, yang keempat, peningkatan kemampuan literasi. Kesadaran fonemis melalui pembelajaran fonologi berkontribusi langsung terhadap kemampuan membaca permulaan dan pemahaman teks. Pemahaman tentang fonologi sangat membantu dalam belajar membaca dan menulis karena pengenalan terhadap fonem memudahkan siswa memahami hubungan bunyi dan huruf. Nah, maksudnya itu adalah jadi ketika kita membaca, kita akan memahami nih apa yang disampaikan oleh si penulis ini. Apa maksud dari bacaan ini. Jadi kita jadinya kita tuh paham apa yang ada, apa yang ditulis, apa yang menjadi hal penting dalam bacaan tersebut. Dan hubungan bunyi antara hurufnya juga, intonasinya, jedanya, kapan. Jadi kita udah paham nih, begitu. Nah, jadi integrasi fonologi dalam pembelajaran hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.